Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Razak, kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pengayaan bahasa Indonesia. Di sini saya akan mengambil materi menentukan informasi penting dalam karya ilmiah. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar siswa dapat menentukan informasi penting dalam suatu karya ilmiah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ide pokok merupakan inti bahasan penting dari sebuah teks atau informasi yang didapat, baik secara lisan maupun tertulis. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Sumber informasi dapat berbentuk media cetak dan media elektronik. Contoh media cetak yaitu buku, koran, tabloid, dan majalah. Lalu contoh media elektronik ada radio, televisi, dan internet. Selanjutnya, sebuah informasi biasanya mengandung aspek kata tanya. Yang pertama ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Lanjut. Yang pertama ada aspek apa. Apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Lalu ada siapa. Siapa digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Selanjutnya ada kapan. Kapan digunakan untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Lalu ada di mana. Di mana digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat atau lokasi. Yang kelima ada mengapa. Mengapa digunakan untuk menunjukkan penyebutan alasan dan sebab. Lalu ada bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menunjukkan keterangan, cara, atau proses penjelasan ciri-ciri atau karakter tokoh. Setiap bacaan memuat informasi penting. Informasi penting merupakan inti masalah yang dibahas dalam bacaan. Di sini saya akan mengambil contoh artikel banjir. Dimulai dari aspek apa. Apa penyebab banjir itu sendiri? Bisa saja karena sampah yang tersumbat di saluran air atau masyarakatnya kurang kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Lalu ada siapa. Siapa itu bisa ditujukan untuk siapa yang terkena dampak dari bencana banjir itu sendiri. Lalu ada kapan. Kapan digunakan untuk menunjukkan waktu. Contohnya kayak kemarin atau pada hari Selasa dan lain-lain. Lalu ada di mana. Di mana itu untuk menunjukkan lokasi. Contoh lokasinya di Bekasi. Nah, lalu ada mengapa. Mengapa digunakan untuk penyebutan alasan atau sebab. Contohnya, mengapa banjir tersebut dapat terjadi. Penyebabnya dari banjir tersebut apa. Nah, lalu ada bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses. Contohnya,
bagaimana banjir tersebut dapat terjadi? Apakah bendungannya runtuh atau karena hal-hal lain? Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.